Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kultum kita dari kitab karya Imam Al-Ghazali tentang hal-hal yang menyelamatkan seorang hamba. Pada poin berikutnya adalah di antara perkara yang menyelamatkan seorang hamba adalah dia fakir. Fakir itu artinya lahir batin kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara adab atau etikanya fakir itu adalah sebagai berikut. Kita dalam hidup itu tak pernah yang namanya sedetik pun nggak butuh terhadap Allah, nggak butuh terhadap rahmat Allah. Jadi yang namanya fakir itu tidak hanya dibatasi dengan keterbatasan materi. Di dalam Al-Quran surah Fatir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sungguh kalian itu adalah orang-orang yang fakir, orang yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, di antara keindahan susunan Al-Quran pada penyebutan sifat Allah, Allah itu kaya tapi terpuji. Tapi kalau manusia kaya dikit, kadang-kadang banyak belagunya, ya Mas Toto ya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu kaya terpuji. Terus sering di dalam Al-Quran itu kata aziz artinya perkasa disandingkan dengan hakim, yakni bijaksana. Betapa banyak orang diberikan anugerah oleh Allah kekuasaan, akan tetapi kadang semena-mena, bukan bijaksana. Jadi kalau Allah menampilkan sifat kehebatannya namun disertai sikap yang luar biasa. Allah kaya terpuji, Allah perkasa tapi bijaksana. Kemudian oleh Imam Al-Ghazali dilanjutkan sebagai berikut. Ketahuilah bahwasannya bagi orang yang fakir itu mempunyai adab batin maupun adab lahir. Adab itu harus seyogyanya untuk dijaga. Adapun adab batin, fa'alla yakuna fihi karahatan lima ibtalahu Allah ta'ala bihi minal faqri. Adab batinnya adalah ketika kita, siapa sih nggak pernah diuji nggak punya duit, Pak? Sama, kita semuanya diuji oleh Allah dalam kehidupan ini, sering nggak punya duit. Kemudian adabnya bagaimana? Agar hendaknya dia tidak benci terhadap apa yang Allah berikan berupa bala, yakni fakir. Yakni yang dimaksud adalah agar dia tidak benci terhadap perbuatan Allah, dari sisi itu adalah kehendak Allah, bukan karena kefakirannya. Dan dibedakan, kita nggak suka fakir, namun kalau itu kehendak Allah kita harus ridho. Ini ada dua sisi. Kita nggak benci terhadap perbuatan Allah karena kita dikondisikan untuk fakir, namun sebagai manusia kita nggak seneng fakir. Wah, ini pelan-pelan ngajinya, pelan-pelan. Makanya kitab Ihya Ulumuddin ini benar-benar kalau dikaji orang dalam keadaan apapun, kalau bahasa anak muda itu apa, Babiyul, kalau misalnya di satu wilayah di pulau nggak ada makanan dan mampu bertahan hidup, itu apa namanya itu? Survival ya, itu mampu dengan mengkaji kitabnya Imam Ghazali ini. Kenapa? Yang dikondisikan, yang dikelola itu adalah hati. Kalau hatinya kuat, beres itu yang lain. Toh fakir itu kan nggak seterusnya Pak Tosik, ya kan? Nah, besok ya dikurangi fakirnya, setelah dikurangi fakirnya jadi punya duit, jadi kaya. Besok lagi kekayaannya berkurang untuk
diperuntukkan anak-anaknya biaya hidup, ya kayak gitu-gitu aja lah yang namanya kehidupan. Nah, kita itu dituntut untuk pandai mengelola hati pada kondisi fakir itu. Di sini dijelaskan agar seorang hamba tidak benci terhadap apa yang Allah berikan berupa cobaan fakir. Akni annahu la yakunu karihan fi'lallah. Dia tidak benci terhadap perbuatan Allah min haitsu innahu fi'luhu, bahwa itu adalah perbuatan Allah. Wa in kana karihan lil fakri, walaupun orang itu enggak suka fakir. Siapa sih yang enggak suka enggak punya duit? Mau nasi padang, jangankan kalau pas lagi kosong tuh atau SIM, jangankan mampir nengok aja enggak itu ya Pak Karno. Kalau lagi enggak punya itu sederhana padang itu, jangankan mampir, nengok aja enggak itu. Kenapa itu? Ya kan? Masya Allah, berarti enggak suka. Nah, dari sini ini kita lagi diuji oleh Allah agar kita bersabar. Toh yang namanya nggak punya duit itu juga terbatas. Pada giliran nanti kita juga akan dilapangkan rezekinya. Kalau kita sudah mapan hatinya, dalam keadaan fakir oke, dalam keadaan diberikan harta oke, insya Allah hatinya stabil. Itulah tanda-tanda orang yang istiqomah, yang pada gilirannya ketika diamanatin harta bisa mengelola. Mudah-mudahan walaupun kita temanya fakir, mudah-mudahan kita diberikan kekayaan, kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.